Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda. Di sini saya dari kelas PAI 3H dengan NIM 2311245. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran kami yaitu psikologi Islam. Di sini saya akan membahas 3 materi psikologi. Yang pertama, sumber jiwa keagamaan pada anak-anak. Yang kedua, jiwa keagamaan pada remaja. Yang ketiga, jiwa keagamaan pada manusia usia lanjut. Baik, di sini saya akan membahas materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu sumber kejiwaan kepada anak-anak. Perkembangan agama pada anak ini terjadi melalui pengalaman hidupnya dari sejak kecil. Misalnya seperti di lingkungan, di keluarga, di masyarakat, dan alam sekitarnya. Jika menurut Bapak ahli bahwasanya anak setelah dilahirkan itu akan membawa fitrah. Nah, fitrahnya tersebut akan berfungsi di kemudian hari setelah melalui proses secara tahap per tahap. Maka di situ akan terjadinya perkembangan agama pada anak-anak. Nah, cara memandang alam ini, anak-anak cara memandang alam ini seperti memandang dirinya sendiri. Belum ada pengertian metafisik. Mereka merasa bahwasanya bersembunyinya Tuhan karena mereka tidak melihat adanya Tuhan. Karena mereka itu tidak melihat di mana Tuhan dan bagaimana bentuknya. Nah, itu adalah sikapnya negatif. Dan tentu ada niat jahat untuk anak-anak, agama pada anak-anak. Nah, anak-anak ini berusaha untuk menerima pemikirannya tentang Tuhan. Sedangkan gambarannya terhadap Tuhan itu sesuai dengan emosinya. Baik, selanjutnya yaitu materi yang kedua, sumber jiwa keagamaan pada anak remaja. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya dari sejak kita lahir kita sudah mempunyai yang namanya agama ya. Nah, pada masa remaja ini kita sangat-sangat lagi membutuhkan yang namanya agama. Karena pada masa remaja ini kita sudah mengetahui bahwasanya apa yang sebelumnya tidak kita ketahui. Ya, dengan adanya dengan tahunya kita dengan agama, nah kita maka tidak akan terbawa arus dan tidak akan tersesat oleh apa yang sudah kita ketahui dan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, makanya kita sangat pada jiwa remaja ini kita sangat membutuhkan yang namanya agama. Namun sangat disayangkan tidak semua remaja mempunyai dari sejak kecil diajarkan oleh orang tuanya atau keluarganya mengenai tentang agama dan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan oleh agama mereka tersebut. Baik, selanjutnya yaitu materi yang ketiga, materi terakhir, yaitu jiwa keagamaan pada manusia usia lanjut. Nah, usia lanjut ini adalah kita sebagai manusia pasti akan mengalami fase usia lanjut. Kalau kita diberi rezeki umur yang panjang, maka kita akan mengalami di fase usia lanjut tersebut. Nah, di fase usia lanjut ini, ketika sudah jompo, dapat dikatakan bahwa sudah berumur 55 tahun ke atas. Nah, di situ dia tidak bisa lagi mencari nafkah atau nafkahnya sudah ditanggung oleh orang lain atau sudah dibiayai oleh keluarganya atau anaknya dan masyarakat sekitar. Itulah yang dinamakan usia lanjut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi manusia usia lanjut. Yang pertama yaitu kondisi mental dan fisik, di mana kalau sudah beranjak di usia lanjut, nah mereka mental dan fisik mereka itu semakin memburuk, di mana mereka lebih memikirkan tentang kematian. Nah, yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap jiwa keagamaan seseorang, terlebih lagi dalam fase usia lanjut. Yang ketiga yaitu pemahaman ajaran agama. Sikap keagamaan orang dewasa umumnya dilandasi oleh pendalaman, pengertian, dan diperluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya.
Yang keempat, yaitu yang terakhir, nilai-nilai yang dipilih. Sikap keberagaman orang dewasa memiliki perspektif yang luas, didasarkan atas melalui dasar yang dipilihnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sweet but a psycho, a little bit psycho.